Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Selamat berakhir pekan, Bapak Ibu. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan sharing analisa ya yang selama ini kalau menurut saya underrated ya Bapak Ibu. Sudah keluar laporan keuangannya dan sudah ada Sankey income statement-nya. Begitu saya cek, bagus ya. Semua sektor pengembang properti yang ada di Kompas 100 ya Bapak Ibu. Semuanya income statement-nya bagus. Net income-nya keren. Ada yang 100%. Nah, ini Sankey diagramnya sudah ada. Kita akan bahas saham-saham pengembangan properti, Sankey diagram income statement untuk 2024, Wyckoff dan volume price analysis, rotasi saham, correlation, dan asingnya. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai saja. Jadi semoga mereka ini masih terdiskon, bisa diakumulasi ya Bapak Ibu. Oke, video ini tujuan edukasi Bapak Ibu. Jadi silakan dicek dan recheck lagi. Terutama Sankey diagram itu hanya simplifikasi ya. Yang benar adalah yang ada di financial report. Jadi bisa saja nih algoritmanya begitu capture masuk ke dalam tabel dia error gitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan, karena saya juga bukan ahli laporan keuangan. Ya saya kuliah dulu memang belajar corporate finance, ada belajar tahulah maknanya apa, tapi bukan orang yang hari-hari bermain dengan itu. Cuman kalau ada perusahaan bagus, ya saya capture nanti entry-nya pakai technical ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak perusahaan, jadi dengan Sankey diagram ini kita yang tidak suka dengan angka-angka, lihat visualnya, oh keren gitu ya. Baru nanti kita masukin ke watchlist. Oke? Jadi Tayor trade at your own risk, saya trader tentu akan trading ya. Jadi kita akan cari ini timingnya, kita sudah tahu perusahaan yang bagusnya, lalu kita lihat timingnya ya. Tentu banyak faktor-faktor lainnya. Saya cuma berdasarkan laporan, karena menurut saya kalau perusahaannya net income-nya bagus, meningkat, stabil, ya apalagi ya kan gitu. Apalagi sektor perumahan ini, juragan perumahan-perumahan ini kan, juragan tanah ini kan punya pengaruh besar ya. Oke. Oke, namun begitu, walaupun kita mengacu kepada financial income, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain-lainnya, tapi saya fokus aja ke income. Kalau income-nya sudah bagus, net profit-nya bagus, ya bagus lah itu. Ya, menurut saya. Lalu untuk tradingnya wajib punya trading plan dan money management. Nanti kita akan bahas ini syarat Wyckoff-nya seperti apa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga Telegram botnya. Botnya ada di deskripsi video. Join juga ke Telegram channelnya untuk update dan sosial media silakan di follow. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sentimen apa di tahun 2024 untuk sektor properti perumahan ini ya, pengembang perumahan. Jadi masih adanya insentif. Jadi kalau kita lihat di sini tahun 2024 itu masih diberikan insentif perumahan berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100% ya. Ya sampai akhir tahun ya, tapak satuan dan rumah susun. Jadi rumahnya harga jual rumah paling banyak 5 miliar ya. Nah, ini paling tinggi ya. Jadi kalau di atas 10 miliar ya pajak bayar sendiri lah ya, wajar. Rumah tapak ya, tapak baru, langsung susun baru. Jadi banyak pengembang ini dia punya rumah baru ya, diserahkan dengan siap huni. Nah, jadi bagus juga ya. Jadi peraturannya adalah ini. Mungkin ini termasuk insentif meringankan perumahan. Siapa sih nggak pengen punya rumah kan gitu ya, Bapak Ibu ya, itu kebutuhan utamanya. Jadi mandatory juga. Oke, jadi sentimennya tetap positif. Nanti kita lihat terbaca nggak di laporan keuangannya. Oke, jadi kita akan mengevaluasi pertama adalah Sankey diagramnya untuk full year, Bapak Ibu. Dia sudah tahun 2024. Bapak Ibu nanti di Telegram botnya bisa pakai perintah SQF ya, full year stock kode ya. Kode sahamnya misalnya SQF BSDE untuk melihat chart BSDE. Nanti kita tinggal baca aja visualnya. Oke, nah mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya untuk juga mengakses Sankey diagram laporan keuangan ya. Bagus ini. Jadi bisa langsung technical, bisa langsung apa namanya?
Jadi Bapak orang yang suka dengan angka-angka ya silahkan saja. Kebetulan saya agak rumit kalau melihat angka. Jadi kalau bisa visualisasi, cuma nanti sekali perlu cross check juga. Tolong dibantu juga Bapak Ibu cross checknya kalau ada angka yang kurang tepat ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa tonton tutorial tentang Sankey-nya. Bapak Ibu bisa ketik help untuk lihat perintahnya. Di sini ada Sankey ya. Sementara masih Sankey untuk full year. Nanti tutorialnya juga sudah ada ya. Jadi tutorial tentang Sankey-nya di sini ada ya. Mana nih? Sankey diagram. Silakan ditonton. Sekarang kita akan bahas kelima sahamnya agak banyak ya Bapak Ibu. Dia ada BSD dari Abjad ya, BSDE, baru Citra, Pani, Pawon, dan Semarkon ya Bapak Ibu. Nah apalagi Pani ini kan dekat kayaknya dengan penguasa ya. Bang Ara juga sering kumpul-kumpul dengan rekan-rekan properti, bos-bos pemilik pengembangan, terutama waktu IKN ya, kayak sepertinya masih ada komitmen mereka. Oke, pertama kita akan lihat BSDE. Kita cek dulu BSD ini dengan Sankey diagramnya melihat dengan SQF BSDE ya. Kita lihat. Baik Bapak Ibu, ini adalah income statement dengan Sankey diagram. Jadi enak sekali ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, revenue-nya positif dan dari top line-nya tahun 2024 BSD ini revenue-nya meningkat 20%. Keren kan? Menjadi 13,7 triliun revenue-nya ya, top line. Lalu dia ini berasal dari ada cost revenue-nya sekitar 4,98 triliun. Ini berturun 3% dari tahun lalu. Lalu ada gross profit-nya. Gross profit-nya 8,8 triliun, meningkat 37. Kan keren ya? Lalu di gross profit ini ada operating profit, dia meningkat 86% year on year. Menjadi 5,4 triliun. Sementara kita lihat ada operating expense juga meningkat 4,3 triliun sebesar 24% dari tahun lalu. Oke, meningkat ya nggak apa-apa lah, ya kan? Toh operating profit-nya juga meningkat. Selling expense-nya 1,9 triliun meningkat 24%. General admin-nya meningkat 29%. Lalu yang lain-lainnya meningkat 4%. Jadi kan peningkatan expense-nya ini berdampak terhadap peningkatan profit ya Bapak Ibu. Ini operating profit-nya. Jadi operating profit ini mereka punya income before tax-nya naik 118%. Menjadi 4,9. Mereka bisa menekan non-operating expense-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak salah ini angkanya. Mudah-mudahan lah ya. Ini warnanya. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu ini mungkin positif atau negatif nih. Nanti kalau ternyata dia non-operating income, ini adalah income, maka ini harusnya nanti dia menjadi hijau ya. Lalu kita lihat juga ada income before tax-nya, ya meningkat ya. Income before tax-nya, tax expense-nya 28, ya nggak apa-apa lah. Pajaknya meningkat karena memang income-nya juga meningkat ya Bapak Ibu. Jadi net income-nya, ini yang bottom line kita penting adalah meningkat 100% dari tahun lalu. Harganya turun tidak belum naik ya, malah turun ya Bapak Ibu, tapi net income-nya naik. Kalau nggak salah mereka mau buyback atau apa. Jadi ya perusahaannya net income-nya meningkat 100% ya, gitu Bapak Ibu. Lalu mari kita lihat sekilas wake up-nya, volume price-nya, kita lihat VPA monthly BSDE. Jadi BSD ini kalau pergi ke BSD, kita lihat rumah-rumahnya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita lihat monthly, dari tahun lalu dia sempat naik, sekarang dia turun nih sampai laporan keuangan kan. Ya, dia turun sekarang. Begitu laporan keuangan dia terdiskon untuk bulan April ini. Oke. Volumenya menurun, ini juga menurun. Oke. Belum ada demand yang masuk gitu. Kita lihat VPA weekly BSD. Menarik kan? Ya. 100%. Nanti kita compare lah dengan Pani, dengan Pawon. Nah, ini untuk weekly-nya kita lihat Bapak Ibu. Dia memang dari Oktober itu harganya terdiskon menurut saya ya. Jangan ini udah buat timing, udah mulai ada flat ya Bapak Ibu. Mungkin sebentar lagi naik. Nah, ini mungkin kalau saya udah keluar laporan keuangan atau keluar Sankey diagram ini mungkin banyak yang beli juga nanti, mudah-mudahan. Kita lihat daily-nya VPA BSDE.
Lihat, ya. Ini penutupan hari 11, tanggal 11 hari ini. Gap, dia nutup gap. Jadi zona 700 ini menurut saya juga masih diskon lah, masih murah lah Bapak Ibu ya. Dengan income segitu. Nanti bisa tinggal Bapak Ibu rasionya. Mungkin saya bisa salah, tapi menurut saya ini bagus sih perusahaannya, punya profit dan harganya masih turun. Udah price in atau enggak, nanti Bapak Ibu bisa review sendiri lah. Kita lihat dari teknikalnya. Oke, lalu kita lihat speedonya pas hari Jumat ini ya, speedo BSDE. Speedometernya dia masih fair kan, masih bisa entry nih. Kita W speedo. Ini kalau katanya bajai harga Mercy, bukan lah, janganlah. Bajai harga Toyota lah. Toyota Avanza. Lumayan lah ya kan gitu. Kita lihat weekly juga masih turun. Jadi Bapak Ibu masih supply-nya masih besar. Jadi kita bisa buy on weakness. Lalu kita cek dengan star-nya, rotasi sahamnya. Kita lihat BSDE. Nanti terakhir baru kita bandingkan volatilitas. Bapak Ibu nonton sampai akhir nanti. BSD dia masih secara relatif terhadap komposit, dia masih berada di zona panik dan masih supply masih besar ya. Jadi masih kita lihat tunggu bottoming, mulai cicil, tunggu dia bottoming. Kita lihat lower down-nya di mana. Mudah-mudahan harganya dapat bagus ini Bapak Ibu. Kita lihat dengan apa lagi? Sebentar saya lihat apa lagi ya. Kita lanjut dengan weekly-nya, W star BSDE ya Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya bagaimana. Nah, weekly BSD ini dia berada di zona panik ya, Bapak Ibu. Kita lihat dia masih jatuh ke sana. Mudah-mudahan dia menguat ke sini. Oke. Sementara itu, lalu tadi sudah kita lanjut dengan foreign flow aja ya, langsung ya. Foreign flow, PIF, rotasi sudah, foreign flow, PIF, BSD. Nanti bagian terakhir kita akan lihat korelasi dan volatility saham-saham kelima saham ini. Baik, Bapak Ibu, ini adalah foreign flow untuk saham BSD. Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk saham BSD foreign flow-nya dia sudah bottoming Bapak Ibu di awal Desember atau akhir November. Jadi dalam senyap asing sudah akumulasi saham BSD, walaupun ada gejolak asingnya tidak keluar. Keren banget nih, 100% income-nya di tahun 2004, dia turun terus sekarang. Dan hari ini asingnya net buy 2,72 miliar, dalam 5 hari ada 1,79 miliar. Nah, ini acuan kita dalam 20 hari ada 11,24 miliar asingnya net buy, dalam 60 hari ada 62,92 miliar net buy, dan sehari ada 41,22 miliar. Jadi Bapak Ibu, ini dia divergen. Sahamnya jatuh terus, asingnya terus nampung. Nah, ini tinggal nanti dicek dia dominasi rasionya dominan atau tidak ya. Oke, saya rasa itu. Kita lanjut saham kedua berdasarkan abjad adalah Citra. Kita mulai dengan SKF CTRA. Kita lihat income statement Citra. Iya, keren juga Citra Development. Bapak Ibu bisa lihat di top line-nya untuk tahun 2024 ini revenue-nya 11,18 triliun. Wah, keren ya. Dan dia meningkat 21% dari tahun lalu. Lalu dibandingkan tahun lalu, cost revenue-nya juga meningkat. Ya nggak apa-apa, karena revenue-nya meningkat, cost-nya juga meningkat, nggak apa-apa. Menjadi 5,9 triliun dan gross profit-nya meningkat 15% menjadi 5,2 triliun ya Bapak Ibu. Dan di sini kita lihat ada operating expense-nya meningkat 11% dari tahun lalu, 1,9 triliun. Terdiri dari general affair 1,4 triliun, meningkat 8%. Dan selling expense meningkat 4,69 miliar ya. Jadi begitu dia untuk operating expense. Sementara dari gross profit ini itu memberikan operating profit 3,4 triliun meningkat 17%. Lalu dikurangi dengan non-operatingnya, nanti ini perlu dicek lagi, dia operating atau income 741 miliar. Hingga dikurangi ini, dia menjadi income, income before tax, ya, meningkat 22% menjadi 2,7 triliun, ya, untuk Ciputra, ya. Dan di sini akhirnya mereka bayar pajak 374 miliar, meningkat 23% dari tahun lalu, dan ini dia. Di bottom line-nya net income-nya meningkat 22% menjadi 2,32 triliun ya Bapak Ibu ya. Jadi masih
masih keren lah Bapak Ibu ini. Jadi kalau untuk Ciputra Group dia meningkat 2,2 triliun dan net income-nya itu 2,3 triliun ya. Jadi oke, keren ya. Kita lihat sekarang apa volume price-nya langsung dulu. VPA monthly CTRA. Kita lihat bagaimanakah, apakah dia terkompensasi. Ya ini kalau lihat monthly-nya, siklus pergerakan Ciputra ini dari tahun 2015 lah 2014, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli. Ini pandemik ya, luar biasa, jual di sini. Ini beli di sini, jual di sini. Sekarang lebih rendah nih, kita bisa mengacu nih, ya beli di sini nanti atau di sini sudah bisa. Mudah-mudahan naik, jualnya nanti di 1.300 sampai 1.400 di Bapak Ibu ya. Jadi itu ini belum tergambar ya Bapak Ibu, masih belum akhir bulan. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly CTRA. Kalau weekly-nya sudah valid karena ini hari Jumat tanggal 11. Oke, Bapak Ibu. Kita lihat chart weekly-nya. Sinyalnya ada sinyal stopping volume. Jadi sudah ada yang beli nih Bapak Ibu, stopping volume. Nah, ini jadi nanti kalau kita lihat kalau dia masih memberikan kesempatan di dalam time frame daily, kalau dia turun kita buy ini. Yang penting kita tahu nanti stop loss-nya di mana ya. Oke, Bapak Ibu, itu weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan VPA CTRA. Nanti kalau lebih lengkap Bapak Ibu bisa request chart-chart lainnya, VBP-nya dan lain-lainnya pakai Telegram bot. Nah, ini daily-nya. Dia kemarin di November tidak memberikan second chance to sell karena dia hanya memberikan the best time for selling tuh di sini. Lalu tidak memberikan second chance to sell, turun sampai bawah. Ini ada sinyal stopping volume di daily. Baru dia naik. Nah, sekarang nanti ini kita sebut sama kalau Wyckoff ini ada selling climax, ini ada auto rally. Jadi dia biasanya akan ngetes dulu, cuman kita nggak tahu sampai mana untuk mendapatkan secondary test. Jadi pas dia turun nih bisa buy nih Bapak Ibu ya. Weekly-nya daily-nya, tapi hari ini volumenya kecil saja, mungkin karena sudah masuk. Yang perlu diperhatikan ini, akumulasi itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bottoming, stop loss-nya kelihatan. Mudah-mudahan dia tidak lebih rendah dari 650. Ya, kalau 650 atau mau di bawah 640, stop loss-nya juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup ini ya bottoming. Nah, keren ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat apa yang belum dia. Speedometer belum ya? Oke, kita mulai tadi harus cek speedometer dulu. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, bolak-balik. Saya mau cek foreign flow dulu lah. Mumpung ada chartnya. PIF CTRA. Kita lihat foreign flow. Bagaimana foreign flow untuk Citra. Berikut ini chart foreign flow untuk Citra. Sayangnya Bapak Ibu kalau kita lihat asingnya masih net sell ya. Hari ini juga net sell dan 5 hari sisa sedikit saja net buy. Ini acuan kita dalam 20 hari asingnya net sell minus 28,49. Jadi belum ada signifikan asing untuk memborong Citra ini Bapak Ibu. Beda dengan BSD tadi. Oke, masih besar juga. Itu dia asingnya. Sekarang kita lihat Speedo-nya. Speedo-nya tadi belum. Speedo CTRA. Speedo-nya bagaimana? Dengan penutupan hari ini, Citra berada di zona netral. Artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita lihat weekly-nya. Speedo CTRA. Oke, speedometernya Citra dia berada di zona fear. Artinya memang daily-nya lebih maju ya Bapak Ibu ya. Weekly-nya masih ketinggalan, mungkin kemarin ekstrim itu. Kita cek dengan Star Citra. Lupa tadi ya. Rotasi saham untuk Citra dia sudah bergerak menguat untuk daily 1 2 3 sekarang berada di zona hope, mungkin dia ke sana. Untuk itu kita karena dia sudah naik ke hope, kita lihat weekly-nya. Star CTRA. Nah, keren sekali ini kalau lihat rotasi sahamnya Citra, Bapak Ibu bisa lihat dia berada di zona panik, tanggalnya sudah benar. Dia satu berbelok. Nah, ini ya, berada di zona panik tapi lihat arahnya ke kanan. Dia berada di dalam segitiga ini. Ini kita sebut sebagai habis panik. Terbitlah hope. Jadi masih panik, tapi terbitlah hope. Nanti kalau Bapak Ibu beli weekly ya di sini, ini sebulan sampai 3 bulan, 4 bulan kalau udah bergerak ke sini itu bisa profit taking. Tapi kalau Bapak Ibu tunggu dia grid udah ketinggian. Jadi ini pas banget untuk kita beli karena bottoming ini Bapak Ibu, relatif terhadap composite.
Nanti bagian terakhir kita lihat semua volatilitas, lihat korelasinya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke saham ketiga menurut Ajat adalah PANI. Kita cek dengan SKF PANI. Ini PANI ini Pantai Indah Kapuk ini kemarin kan pagar laut, mereka nggak terdampak ya Bapak Ibu. Nih kita lihat Pantai Indah Kapuk 2. Saya suka juga main-main ke sana. Kalau kita lihat di top line-nya, revenue-nya meningkat 31% dari tahun lalu menjadi 2,8 triliun. Nah, ini dari top line-nya, mereka ada cost revenue meningkat 16% dari tahun lalu, 1,2 triliun, memberikan gross profit 1,5, meningkat 47 triliun. Ya. Lalu ada operating expense-nya turun ya, efisien berarti. Dia turun 4% menjadi 320 miliar, GNN-nya hanya 91 miliar, meningkat ya dari tahun lalu. Selling expense-nya juga cuma 232, ini termasuk iklan mungkin ya Bapak Ibu. Satu billboard ya 1 miliar mungkin ya. 10% turun ya. Oke, jadi expense-nya turun, gross profit-nya meningkat. Operating profit-nya meningkat 66% menjadi 1,4 triliun. Di mana ini ada non-operating expense atau income, ini harus dicek lagi warna merah atau hijau. Dia meningkat 47% menjadi 115 miliar. Ini lalu kita maju ke income before tax-nya. Meningkat 57% menjadi 1,3 triliun. Ya kan? Karena meningkat, biar pajaknya juga meningkat menjadi 106 miliar. Lalu net income-nya, ini bottom line-nya, mereka menghasilkan 1,2 triliun, meningkat 62% tahun ini dibanding tahun lalu. Oke, kita lihat dulu speedonya deh. Speedo PANI. Bagaimana speedometernya? PANI berada di zona fear, artinya saat ini dia masih supply masih lebih besar pada demand. PANI, kita cek dengan weekly-nya. Speedo PANI. Pantai Indah Kapuk. Weekly-nya juga masih berada di, ini ada tulisan weekly, zona fear, artinya daily dan weekly untuk Pantai Indah Kapuk ini berada di zona fear, artinya dua-duanya supply-nya masih lebih besar pada demand. Kita cek dengan Star PANI. Star PANI. PANI, kalau kita lihat rotasinya, daily-nya dia berada di zona panic, tapi arahnya mulai ke sini nih. Mudah-mudahan dia jatuh ke dalam segitiga, baru di situ mulai bottoming menurut teori ya, Bapak Ibu. Oke, itu daily-nya, lihat weekly-nya. Star PANI, ya tentu relatif terhadap composite. Kalau lihat di weekly-nya, PANI-nya masih berada di zona fear. Kalau dia supply-nya terus masuk, dia akan jatuh dulu ke panic sampai habis ya, baru dia akan berbelok. Oke, kita lihat dengan VPA monthly PANI, Pantai Indah Kapuk. Ini kan sempat melesat ya. Dulu sering keluar alert robotnya nih. Nah, ini Bapak Ibu PANI. Dia, waduh, ini valuasinya gimana ya Bapak Ibu? Besar sekali ya, dari harga 1000 menjadi 1600, taruh 1900 menjadi 19000. Ya, ini yang beli di sini mungkin tinggal apa ya Bapak Ibu? Sekarang dia turun lagi menjadi 8000. Kalau lihat wake off-nya mungkin dia sudah selesai struktur wake off-nya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau masuk ke PANI juga saya ya masih ada saham properti lainnya lah. Saya tidak sentimen ya dengan pemilik PANI, tapi lihat strukturnya, faktanya sudah selesai itu puncaknya. VPA weekly PANI kita lihat dia tinggal melanjutkan ke markdown. Nah, ini ya Bapak Ibu, walaupun ada sinyal perlawanan, nah nanti demand-nya ada di sini ya. Kalau mau tunggu di bawah ini. Dari mana tahunya? Pakai VBP weekly PANI. Jadi ada dasarnya juga. Kita lihat lah demand-nya di mana. Ini ada demand-nya. Jadi kalaupun demand-nya ini sekitar ini ya Bapak Ibu, ini ada demand ya, volume ini demand ini. Dia akan ke sini dulu. Kalaupun jebol, dia akan dari ya istilahnya dari tanah kembali ke tanah, dari demand kembali ke demand ya Bapak Ibu. Dia ke sana nanti. Kita lihat dengan VPA PANI untuk daily. Nah, ini struktur kalau daily-nya aja sudah jelas sekali. Ini adalah marking up, ini adalah buying climax ya. Secondary test, ini adalah upthrust-nya, head and shoulder-nya, ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Ini ada perlawanan-perlawanannya, stopping volume, tapi ini kalau jebol 7300 akan balik ke bawah. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF PANI.
Berikut ini chart foreign flow untuk PANI. Bapak Ibu bisa lihat PANI ini sementara asingnya sendiri sudah mulai keluar ya sejak pertengahan Oktober sebelum dia puncak ya. Jadi pas puncak-puncaknya mereka profit taking nih. Turun namanya ke bawah walaupun ada kemarin net buy kecil-kecil saja. Memang ada akumulasi bottoming di pertengahan Maret dari mana 20 harinya sudah 57,13 net buy. Hari ini juga ada net buy 3 miliar tapi dalam 5 hari ada net sell minus 8 miliar. Sisanya 60 hari dan 100 hari aslinya masih net sell. Itu dia foreign flow-nya Bapak Ibu. Oke, untuk PANI kita lanjut ke saham yang keempat, Pawon ya. Pawon ini termasuk suka juga saya karena mallnya banyak di Jakarta, bagus-bagus. Kita lihat dengan SKF Pawon. Pawon Senki-nya kalau kita lihat dia di bottom top line-nya revenue-nya ada sebesar 6,6 triliun. Ya stabil nih perusahaannya karena kalau kita lihat banyak kan dia banyak penyewa-penyewa di mall berarti recurring income ya. Stabil segitu aja. Cost revenue-nya sekitar 2,9 triliun dan gross profit-nya memberikan 3,7 triliun. Kalau kita lihat expense-nya meningkat ya di bawah 1 triliun semua. GNA-nya juga cuma 500 miliar, selling expense-nya 300 miliar. Operating profit meningkat 9% dibanding tahun lalu menjadi 2,9 triliun. Lalu dia non-operating income expense-nya sekitar 448 miliar. Income before tax-nya meningkat sedikit 2% menjadi 2,4 triliun. Tax expense-nya meningkat besar ya, 31 miliar. Nah, ini Bapak Ibu, net income-nya juga meningkat tipis. Dia stabil aja dia ini, 2,42 aja stabil slow untuk income-nya beda dengan BSDE tadi. Menarik juga ya. Tinggal bandingkan aja dengan BSDE. Lalu kita lihat dengan Speedo dulu, Speedo Pawon. Dari speedometernya daily dia Pawon berada di zona fear, tertekan kemarinnya kalau kita lihat. Artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Kita lihat weekly-nya, Speedo Pawon. Nah, kita lihat untuk weekly-nya hari Jumat ini. Ya sama, tertekan dia Bapak Ibu. Supply-nya lebih besar daripada demand untuk Pawon. Kita lihat dengan Star Pawon. Kita lihat Star rotation, Pawon berada di zona panic, artinya dia masih terus jatuh, supply-nya masih terus kuat. Ini Bapak Ibu, kita lihat weekly-nya. Star Pawon. Kita lihat weekly-nya. Ini berada di zona panic tapi arahnya belum ya. Ada di segitiga tapi kita lihat arahnya ke bawah sini. Belum kalau Pawon dari sisi rotasi saham, kita lihat dengan VPA monthly Pawon. Pawon ini polanya itu kemarin sempat bolak-balik di atas 500 jual orang ya. Oke, pandemik di sini ya dulu udah naik di atas 550 jual, kembali di bawah beli, di atas jual, beli, di atas jual, beli. Di atas 500 jual. Nah, sekarang dia tembus ke bawah ya Bapak Ibu. Ini lebih low tiba-tiba ini menjadi the best time for selling, ini second chance to buy. Kita lihat nanti lah ini. Apakah dia bisa mantul di bawah ini? Ya, mallnya sih bagus ya Bapak Ibu, rame terus. Sekarang dia mandinya test port supply, kita lihat VPA weekly, Pawon. Karena dia stabil, dia bolak-balik begitu saja lah pergerakannya, orang nge-swing saja. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat weekly-nya, minggu ini dia ada sinyal stopping volume, memang tertekan ya. Kita lihat asingnya. Nanti apakah ini selling climax, nanti dia naik ke atas, baru dia turun. Yang penting ada pattern low, high, high, low. Ya sekarang masih di weekly-nya sejak 2023 dia new lower low ya. Kita lihat dengan VPA Pawon, daily-nya gimana? Kemarin saya rasa tertekan ini di bawah 300-an. Ya, dia ada gap tertekan, jadi ada stopping volume. Auto resend mungkin dia akan turun sedikit. Secondary test, kalau mau tunggu sekitar sampai 304 ini, Bapak Ibu. Jadi kalau main ini ya jangan nggak sampai 500 nggak apa-apa lah. Sampai 400 juga jual karena ini banyak yang nyangkut di sini. Kita lanjut dengan foreign flow dengan PIF Pawon. Foreign flow Pawon. Berikut ini cak foreign flow untuk Pawon. Kalau lihat Pawonnya, Bapak Ibu, asingnya keluar terus ya. Sayangnya kemarin juga asingnya keluar sangat besar. Ini kalau lihat dari hari ini juga asing 1,8 miliar keluar. Netnya sampai 100 hari asingnya netnya juga 200 miliar, cukup besar asingnya. Oke, sekarang kita lihat terakhir SMRA Sumercon. Kita lihat SKF SMRA. Kita lihat senkinya untuk SMRA. Salah ketik. SK harus ada F-nya.
SMRA. Pantasan dia nggak mau. F-nya full. Baik, Bapak Ibu, ini adalah Sankey diagram income statement untuk Smartcon. Kalau kita lihat di revenue-nya, dibanding tahun lalu, keren banget. 60% keluar ya, jadi BSD sama Smartcon ini keren banget. 10 triliun, cost revenue-nya meningkat 56%, ada 5 triliun. Terus gross profit-nya juga 5 triliun, meningkat 63%. Operating profit, 95% dia meningkat 3,7 triliun, sementara di operating expense meningkat 17%, 1,7 triliun ya, agak lumayan ya Bapak Ibu. Peningkatan expense-nya tidak terlalu signifikan terhadap gross profit. Lalu selling expense-nya cuma 500 miliar, G&A-nya 1,1 triliun, other-nya 43 miliar. Lalu dari operating profit itu ada non operating income atau expense-nya, ini nanti harus dicek lagi positif atau negatif, 1,2 triliun, income before tax-nya 2,4 triliun, meningkat 83%. Wih, ini keren. Dan ini mengakibatkan Bapak Ibu net income-nya meningkat 74% menjadi 1,8 triliun setelah dikurangi tax-nya 621 miliar. Tax-nya juga meningkat, nggak apa-apa lah untuk negara ya. Kita lihat dengan Speedo SMRA. Daily-nya kalau lihat speedonya Smartcon berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih besar pada demand. Kita lihat weekly-nya. Speedo SMRA ya. Kalau ke Bogor, lihat Smartcon Bogor keren juga. Weekly-nya juga masih berada di zona fear, artinya secara weekly supply-nya masih lebih besar daripada demand. Kita lihat dengan Star SMRA. Rotasi saham Smartcon terhadap pergerakan composite, dia berada di zona grid. Sayangnya fear-nya masuk, Bapak Ibu, ini kuat sekali. Kehilangan power dia. Kita lihat weekly-nya. Star SMRA. Kalau weekly-nya bagus tapi ya datanya sudah benar. Dia habis panik terbitlah hope, tapi minggu ini terjadi perlambatan ya. Ini slow berarti dia nih Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA monthly SMRA. Kenapa dia begitu? Tapi kita cek monthly dulu. Monthly-nya, oh dia bottomnya Bapak Ibu ya. Jadi dia ini topnya trend down, dia mengejar bottom. Jadi mudah-mudahan dia ini dua candlenya hijau, mudah-mudahan dia sudah dekat-dekat bottom ini. Volumenya juga mudah-mudahan dia bottom ya, double bottom. Kalau dari volumenya ini nanti kalau dia naik menjadi double bottom, ini cocok menjadi bottoming ya. Oke, kita lihat weekly-nya VPA weekly SMRA. Kalau monthly-nya tentu belum valid, masih bisa sampai akhir bulan, tapi weekly-nya ini sudah valid nih karena ini hari Jumat. Kalau lihat weekly-nya, Bapak Ibu tidak ada sinyal, volumenya dia rata-rata, spread-nya dia rata-rata, candle-nya hijau. Ini kemarin tertekan. Ini yang perlu dilihat. Akumulasi ya Bapak Ibu, saya tertekan di akumulasi. Jadi terdiskon dia nih. Turun, mudah-mudahan sudah bottoming. Nanti kita main di sini kalau mau masuk SMRA. Kita lihat dengan VPA SMRA. Volume price untuk SMRA daily kita lihat, wih, jadi rapi sekali dia turunnya. Ini bottoming, selling climax authorization, ini ada semacam spring. Mudah-mudahan ini menjadi spring, dia tidak lebih rendah dari 340. Kalaupun kita dapat kesempatan di antara inilah. Ini upside-nya tinggi ya Bapak Ibu, supply zone-nya di atas. Ya, mudah-mudahan ini kita nggak perlu lama-lama, ini adalah marking down, ke sana adalah akumulasi. Mudah-mudahan segera berjalan akumulasinya dan kita diberikan kesempatan. Bapak Ibu bisa lihat ini, dia ininya low ya. Lihat akumulasi. Jadi itu pertanda sedang terjadi akumulasi saat volumenya turun. Kita lihat foreign flow, PIF, SMRA, laporan keuangannya bagus. Jadi BSD, kalau saya sih tertariknya BSD sama SMRA nih. Smartcon juga Bapak Ibu dari awal September malah. Ini sama dengan BSD dia. Saham asingnya terus akumulasi secara kumulatif. Dia turun terus ya Bapak Ibu. Ya ini kalau dalam 20 hari ternyata ada distribusi ya dari bulan lalu. Tapi dalam 60 hari dan 100 hari asingnya masih akumulasi. Oke lah ini Bapak Ibu tinggal banding-bandingkan saja. Nah sekarang saatnya kita lihat volatilitas. Perintahnya adalah PVM. Mulai dari BSDE, CTRA, PANI, Pawon, SMRA. Kita lihat bagaimanakah volatilitas mereka dan kita compare dengan IHSG, composite. Ini PANI ini memang anomali ya Bapak Ibu. Dia bandarnya ini luar biasa. Ini saya boleh katakan digerakkan oleh bandar. Tapi kalau kita lihat klaster saham-saham yang sudah lama ini,
Dia ya tinggal bandingkan aja lah, mau pound, BSD, tinggal dipilih. Kalau saya sih tadi lihat laporan keuangan, BSD sama SMRA lebih oke ya. Oke, kita lihat dengan korelasi. PCM, mulai dari, kita copy saja lah. Oke, kita copy. Portfolio correlation map, kita melihat korelasi mereka. Kalau kita lihat, ya jelas tadi ya, kalau untuk PANI tidak berkorelasi dengan siapa-siapa karena dia bergerak sendiri. Tapi kalau Pawon, SMRA, Citra, kalau bisa pilih satu saja. Kalau sudah punya Citra, jangan beli Pawon. Kalau punya SMRA, jangan beli BSDE karena korelasinya tinggi mereka ini. Nah, PANI kalau mau masuk, saya takut nanti itu. Khawatir sekali. Jadi, paling nggak kita punya satu perusahaan lah. Perusahaan kalau belum punya misalnya BSDE, kita belum bisa beli rumah di BSDE, Bumi Serpong Damai, kita beli sahamnya. Kalau kita ke Bogor belum sempat melihat, kalau lihat Semarkan Bogor belum bisa beli rumahnya, kita belilah sahamnya. Kita pemilik perusahaannya. Ya, jadi kalau lihat nih sekilas kita bandingkan tadi bisa Bapak Ibu ya terserah masing-masing, lihatlah dari laporan keuangannya BSD atau SMRA. Itu saya sampaikan Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa Sankei di rekaman berikutnya karena ada banyak ya. Bapak Ibu bisa komentar apa yang mau dibandingkan ya kalau bisa sejenis Bapak Ibu kita adu sejenis ya kalau tambang-tambang kalau properti supaya nanti kita bisa mendapatkan perbandingan yang baik lah jadi sesama sektor. Itu saja, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.